Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarangana Riha Ramadhania dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang studi ilmu ekonomi, mata kuliah ekonomi mikro. Pengertian kegiatan ekonomi menurut Sukirno, yaitu seseorang, suatu perusahaan, atau suatu masyarakat yang memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa. Permasalahan pokok dalam perekonomian. 1. Kelangkaan. Kelangkaan di sini diartikan sebagai akibat dari ketidakseimbangan di antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang disediakan masyarakat. Kebutuhan masyarakat di sini adalah keinginan untuk memperoleh dan mengkonsumsi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi perekonomian dibedakan menjadi 4. 1. Tanah dan sumber daya merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam itu sendiri. Faktor produksi meliputi tanah, barang tambang, hasil hutan, dan sumber daya alam yang dapat dijadikan modal utama, seperti air. Air yang dijadikan modal utama irigasi dan pembangkit listrik. 2. Tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja kasar, yaitu tenaga yang tidak mempunyai pendidikan tetapi mempunyai kerja keras yang tinggi. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian atau keterampilan dalam bidangnya, seperti montir, penjahit, dan tukang servis. Tenaga kerja terdidik yaitu yang mempunyai pendidikan tinggi, keahlian dalam bidangnya, seperti dokter dan insinyur. Modal merupakan faktor produksi yang meliputi benda yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Contohnya, sistem pengairan, mesin-mesin dan peralatan pabrik, dan alat-alat pengangkut. 4. Keahlian adalah kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. 2. Membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Setiap individu harus memikirkan cara yang terbaik dalam menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya. Usaha ini membantu untuk memaksimumkan pendapatan. Oleh sebab itu, mereka harus membuat pilihan personal yang harus mereka selesaikan dengan pendapat mereka. Barang yang dibeli dan berapa jumlahnya pembeli, dan barang tersebut akan memberikan kepuasan yang maksimum kepada keluarganya. Definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya. Definisi ekonomi menurut Sukirno menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Bentuk analisis. Menurut Sukirno mengatakan bahwa analisis ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya
Wujud dalam perekonomian menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, dan penyajian lainnya. Teori ekonomi, pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi, ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi perubahan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menelan tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan yang ingin dicapai adalah satu, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. 2. Menciptakan kestabilan harga-harga. 3. Mengatasi masalah pengangguran. 4. Mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Alat analisis dalam ilmu ekonomi. Teori dan penjelasan ilmiah juga memerlukan alat-alat agar lebih mudah dipelajari. Di dalam ilmu ekonomi, untuk memberikan penerangan yang jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva. 1. Sifat penting suatu grafik. Grafik ditentukan dengan sumbu tegak. Makin ke atas nilainya yang ditunjukkan semakin besar, dan sumbu datar semakin ke kanan nilainya semakin tinggi. 2. Yang diterangkan suatu grafik. Penggunaan grafik akan membantu untuk menerangkan teori ekonomi sebagai contoh dalam hukum permintaan. Peran ilmu ekonomi dalam analisis ekonomi. Ilmu statis memang peranan yang sangat penting di dalam mengumpulkan data mengenai berbagai aspek dari kegiatan suatu perekonomian, seperti tingkat produksi nasional, besarnya dan perkembangan jumlah penduduk, jumlah dan jenis pengangguran, dan perkembangan tingkat-tingkat harga. Ilmu statis memegang dua peran penting berikut ini. 1. Menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan variabel-variabel ekonomi. 2. Menguji dan menyelidiki kebenaran pandangan yang dikemukakan teori-teori ekonomi. Menurut Sukirno, angka indeks merupakan gambaran umum mengenai perubahan yang berlalu di dalam suatu bidang kegiatan ekonomi. Selalu diperlukan di dalam menganalisis keadaan suatu perekonomian. Contohnya, harga-harga atau tingkat kenaikan produksi. Sektor industri. Angka indeks dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Angka indeks menunjukkan besaran perubahan rata-rata dari harga-harga sekumpulan barang dari suatu waktu ke waktu untuk menunjukkan besaran perubahan. 2. Indeks produksi menunjukkan perubahan tingkat produksi juga menghadapi masalah yang sama dengan indeks harga. Peran ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Peran teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang muncul di masa yang akan datang. Tindakan merumuskan kebijakan ekonomi meliputi dua aspek. 1. Menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 2. Menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan. Mikroekonomi sebagai bagian dari ilmu yang menganalisis mengenai bagian-bagian dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Menurut Salvatore,
Teori mikroekonomi mempelajari perilaku ekonomi dari setiap unit pengambilan keputusan secara individu, seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan sumber dalam perekonomian. Sumber daya tersebut ditentukan 1. Interaksi di pasar barang. Pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak wujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. 2. Tingkah laku penjual dan pembeli. Permasalahan yang pertama, para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara rasional. Permasalahan kedua, pembeli memaksimumkan kepuasan yang dinikmati. 3. Interaksi di pasar faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan yang selanjutnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Makroekonomi menurut Sukirno. Menurut Sukirno, makroekonomi merupakan analisis ke atas keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Aspek pertama yang dibahas makroekonomi adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yaitu analisis mengenai perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian. Analisis dalam perekonomian merinci pengeluaran agregat kepada 4 komponen. 1. Pengeluaran rumah tangga. 2. Pengeluaran pemerintah. 3. Pengeluaran perusahaan. 4. Ekspor dan impor. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.